Suami dari wanita yang dibunuh di rumahnya sendiri di perumahan Puri Anggrek, Kecamatan Walantaka, Kota Serang, Banten telah ditetapkan jadi tersangka. Pelaku yakni Wadison Pasaribu ternyata sudah merencanakan aksi pembunuhan terhadap sang istri Patricia Hombing. Adapun saat kejadian, Wadison menyusun skenario seolah-olah terjadi perampokan. Saat pemakaman sang istri, Wadison bahkan menangis histeris di samping jenazah korban untuk menguatkan skenarionya. Selengkapnya terkait informasi ini akan disampaikan oleh jurnalis Tribun Banten, Muhammad Ukel. Selamat malam, Ukel. Ya, selamat malam rekan Izka. Baik, Ukel, silakan dengan laporannya terkait dengan kasus pembunuhan istri oleh suami di Banten ini. Baik, selamat malam Tribuners dimanapun Anda berada. Dapat kami laporkan terkait update perkembangan kasus pembunuhan yang menimpa Patricia Hombing, warga perumahan Puri Anggrek, Kecamatan Walantaka, Kota Serang, Banten. Di mana pada Kamis 5 Juni 2025, pihak kepolisian Polresta Serang Kota telah melakukan konferensi pers di mana tersangka pembunuhan Patricia Hombing, warga 35 tahun, warga Puri Anggrek, ialah merupakan suaminya sendiri. Kemudian Kapolresta Serang Kota Yuda Satria mengatakan alasan tersangka membunuh korban karena pelaku sudah tak mencintai sang istri. Selain itu, Wadison juga mengaku kepincut wanita lain yang berdomisili di wilayah Kecamatan Bayah, Kabupaten Lebak. Menurut Yuda, setelah korban dipastikan tewas, Wadison kemudian mengikat tangan korban dan menyusun skenario seolah-olah telah terjadi perampokan. Namun skenario tersebut runtuh ketika Wadison akhirnya mengaku kepada abangnya sendiri, Herman Pasaribu, bahwa dirinya lah yang telah melakukan pembunuhan tersebut. Kuasa hukum korban, Lambas Tony Pasaribu, membenarkan bahwa pengakuan tersebut langsung ditindaklanjuti dengan penyerahan diri ke polisi. Akibat perbuatannya, Wadison dijerat pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati atau penjara seumur hidup. Demikian rekan Siska. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun Banten, Muhammad Ukel. Selamat bertugas kembali. Saudara pelaku apakah benar sudah melakukan pembunuhan terhadap korban atau istilah atas dasar apa pelaku berniat menghabisi nyawa korban? Selama ini istri saya susah banget Pak, saya ajak hubungan darah, terus pas saya ketahuan selingkuh, istri saya terus perkataannya pedas terus Pak, saya nggak bisa sama sekali, nggak bisa perkataannya pedas terus Pak, jangan ngomongin saya sama suami orang terus. Ya, jadi pelaku ini sakit hati dengan istrinya karena selama ini tidak dilayani, kemudian ada perkataan-perkataan yang menyinggung perasaannya. Jadi benar memang ada niatan untuk menikahi pacar yang inisial R. Ada? Ya. Terus apakah ada orang lain yang membantu saudara dalam hal tindakan menghabisi nyawa korban? Ada yang lain? Tidak ada Pak. Tidak ada ya? Tidak ada. Jadi memang sendiri ya? Iya. Oke. Apakah pelaku bisa mempraktekkan bagaimana pelaku merekayasa seolah-olah pelaku ini menjadi korban dari pencurian dan dilakukan penyekapan oleh para pelaku? Bisa? Iya. Bisa? Iya Pak. Idenya dari mana? Ini punya ide dari mana? Membuat seolah-olah terjadi kasus perampokan dan kekerasan. Wadison Pasaribu, sosok pria yang nekat menghabisi istrinya sendiri, Patricia Hombing, demi bisa menikahi wanita lain, kini telah ditetapkan jadi tersangka oleh Polres Serang Kota. Dari hasil pemeriksaan terungkap bahwa pelaku sudah merencanakan aksi pembunuhan ini. Hal tersebut disampaikan oleh Kapolres Serang Kota Kombes Pol Yuda Satria
dalam konferensi pers pada Kamis 5 Juni. Menurut Yuda, alasan pembunuhan tersebut karena Wadison sudah tak mencintai istrinya lagi. Bahkan tersangka sudah menjalin hubungan asmara dengan wanita lain yang berdomisili di Kecamatan Bayah, Kabupaten Lebak, Banten. Adapun dalam rilis di Mapolres Serangkota, Wadison turut memperagakan aksinya saat nyusun skenario perampokan untuk mengaburkan aksi pembunuhan terhadap Petri. Wadison yang sudah mengenakan baju tahanan warna oranye dan penutup wajah memperagakan saat dirinya masuk ke dalam karung dan bersikap seolah-olah jadi korban. Sebelum masuk ke dalam karung, Wadison lebih dulu melukai dirinya sendiri. Kapolres mengatakan tindakan Wadison tersebut untuk memancing simpati warga. Untuk menguatkan skenarionya, Wadison juga menangis histeris di samping jenazah sang istri. Namun skenario yang dibuat oleh Wadison tersebut kemudian sirna seusai pelaku mengakui perbuatannya sendiri pada sang kakak Herman Pasaribu. Pengakuan tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan penyerahan diri ke polisi. Akibat perbuatannya, Wadison dijerat pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati atau penjara seumur hidup. Jadi dia dibuat sini, dia ada di dalam nanti tinggal narik. Ya. Bisa kan? Terus karena pada saat kejadian waktu itu kita melihat adanya peristiwa perampokan dan pembunuhan yang menyebabkan adanya pembunuhan. Namun setelah dilakukan penyelidikan yang benar, Satreskrim Polres dan Polres Polda dan Masa kemudian disimpulkan bahwa suami korban adalah pelaku yang sudah direncanakan. Jadi kita sudah sama-sama melihat bagaimana pelaku merekayasa kegiatan tindakan pembunuhan berencana dibuat seolah-olah kejadian pencurian kekerasan. Nah, bagaimana cara pelaku sendiri untuk menghabisi nyawa korban? Jadi dengan cara menggunakan tangan. Jadi dengan menggunakan tangan berusaha untuk menutup mulut dan hidung korban, namun terjadi perlawanan. Akibat adanya perlawanan, korban juga ternyata ada bekas pelaku ada bekas luka cakaran dari korban. Ya. Kemudian karena panik, akhirnya dia mengambil kelambu yang ada di kamar, kemudian dililitkan di kepalanya sampai bisa dia pastikan bahwa korban tidak lagi bernapas atau untuk motif. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.